Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Allah kita selalu baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kebaikannya sedang dicurahkan setiap hari bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Salah satu gelar Yesus adalah Mesias. Mungkin di antara kita ada yang belum memahami arti kata Mesias. Sebagai orang Kristen, mungkin juga ada yang belum mengerti arti kata Mesias. Pertama, kita harus memahami asal kata Mesias. Mesias berasal dari bahasa Ibrani Masia, berarti yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan dengan kata Kristo, dan dari situlah dikenal sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Kata Mesias merujuk kepada orang yang diurapi Allah. Jadi, orang yang diurapi dianggap sebagai milik Allah dan mendapat tugas khusus dari Allah. Lalu, apa saja perbedaan konsep Mesias menurut Perjanjian Lama dengan konsep Mesias menurut Perjanjian Baru? Berikutnya, Mesias menurut Perjanjian Lama. Istilah Mesias terdapat di Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, kata Mesias yang diurapi dikenakan kepada orang-orang Yahudi yang diurapi saat peristiwa pelantikan dirinya. Mereka adalah para imam, nabi, atau raja. Dengan demikian, seseorang yang diurapi adalah seseorang yang ditunjuk atau diperintahkan mendapat tugas khusus dari Allah. Mika 5 ayat 1 yaitu, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Jadi, di dalam Perjanjian Lama, gelar Mesias ditunjukkan kepada seseorang yang akan memerintah Israel. Di dalam Perjanjian Lama juga mencatat ada beberapa orang yang diurapi sebagai nabi, imam, dan raja. Yang pertama, Allah memerintah Elia untuk mengurapi Elisa untuk menggantikannya sebagai Nabi Israel. Terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Kedua, Harun diurapi sebagai imam pertama Israel. Terdapat di dalam Imamat 8 ayat 12. Ketiga, Samuel mengurapi Saul dan Daud sebagai raja-raja Israel. Terdapat di 1 Samuel 10 ayat 1 dan 1 Samuel 16 ayat 13. Yesaya 42 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Firman Tuhan ini menjelaskan di dalam Perjanjian Lama juga menubuatkan seorang Mesias akan datang yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Berikutnya, Mesias menurut Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru dicatat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan atau yang dipilih Allah. Pertama, Matius 16 ayat 16 menjelaskan kesaksian Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Istilah Mesias sama dengan anak Allah. Yang kedua, Lukas 26 ayat 46 sampai 48 menjelaskan bukti lain bahwa Yesus adalah Mesias di dalam Perjanjian Baru. Mesias yang harus menderita dan mati untuk pengampunan dosa manusia, dan Mesias yang bangkit dari kematian.
Di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga memenuhi peran sebagai nabi, imam, dan raja yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Pertama, Yesus adalah nabi, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 24. Kedua, Yesus adalah imam, terdapat dalam Ibrani 4 ayat 14. Ketiga, Yesus adalah raja, terdapat dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Jadi, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah yang datang ke dunia, yang harus menderita dan mati, kemudian bangkit dari kematian untuk penebusan dosa manusia. Itulah Mesias menurut Perjanjian Lama dan Mesias menurut Perjanjian Baru. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.